Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewanya siapa? Kita ada salah satu mahasiswi perpajakan dari Poltek Bos, yaitu Mbak Dian ya. Halo Mbak Dian. Halo Kak. Oke. Sapa-sapa dulu dong teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa. Halo mahasiswa Politeknik Bosowa, khususnya Prodi Perpajakan. Oke, halo, jangan hanya perpajakan. Halo untuk seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Bosowa ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit pengalaman dari seorang Dian, mahasiswi semester 6 perpajakan. Pengalamannya apa aja sih? Oke, kita akan membahas sedikit pengalaman terkait program praktikum industri. Mau tahu selengkapnya? Ayo kita bincang-bincang dulu sama Mbak Dian. Hai Mbak Dian. Halo Kak. Oke, apa kabar nih Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Sehingga bisa duduk di program Education Talk Politeknik Bosowa. Wah, senang sekali nih Mbak ya rasanya ya. Oke, sepertinya Mbak Dian hari ini sangat bahagia seperti kalau saya lihat ya hari ini. Oke, Mbak Dian. Nih kita kan mau bahas seputar pengalaman Mbak Dian di program praktikum industri atau biasa kita sebut PPI ya. Iya betul. Oke, di PPI. Nah, Mbak Dian ini sebelumnya kalau boleh tahu PPI di mana Mbak Dian? Kemarin itu saya pernah menyurat di Bosowa Propertindo Kak. Tetapi pada saat masuk PPI, Iya. saya ditempatkan di salah satu anak perusahaan Bosowa, yaitu PT Baru Baroka Properti. Oke, Iya, yang berkantor di Menara Bosowa Kak. berkantor di Menara Iya, betul Bosowa. sekali. Oke, itu kalau PPI gitu memang harus di semester berapa nih Mbak Dian? Itu kalau kita PPI itu ada 2 semester Kak. Di semester 4 dan semester 5. Semester 4 dan Iya, semester 5 betul. ya. Oke, berarti selama setahun ya Mbak Dian ya? Iya, kurang lebih Kak. Kurang lebih setahun. Iya. Nah, boleh dong diceritain sedikit pengalaman Mbak Dian selama PPI? Iya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ayunita Rsyad, biasa disapa Dian. Saya dari program studi perpajakan semester 6 atau semester akhir. Sebelum saya keluar program praktik industri, tentunya ada wejangan-wejangan dari program studi perpajakan ya Kak. Iya. Seperti mata kuliah pajak, khususnya pajak PPN, PPH, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada persiapan sebelum kita keluar. Sebelumnya saya tidak sendiri Kak, program praktik industri ini. Saya berdua dengan teman saya. Saya PPI-nya di PT Baru Baroka Properti. Di situ awalnya kemarin itu saya sempat cari informasi terkait dengan PT Baru Baroka Properti. Ternyata kalau kita ternyata kita dipisah tempat. Oke. Nggak harus di PT Baru Baroka Properti. Iya. Jadi teman saya itu kemarin dia ditempatkan di PT Bosowa Propertindo. Jadi kami pisah tempat Kak. Kemudian pas masuk itu saya sempat agak, kan kalau kita baru bertemu orang yang baru Kak, orang baru. Kemudian kami pas masuk pasti perkenalan, membangun komunikasi dengan pegawai-pegawai yang ada di PT Baru Baroka Properti. Kemudian tentunya kita diberikan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada pembimbing kita, di mana tugas tersebut kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita harus menyelesaikan tugas tersebut agar pembimbing kita yakin sama kita bahwa tugas tersebut bisa kita selesaikan. Dan sebelumnya itu kita sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan-pekerjaan Kak. Karena saya ditempatkan di divisi teks, otomatis perpajakan yang kami pelajari di kampus Politeknik Bosowa, khususnya program studi perpajakan, itu sudah tidak asing lagi terkait dengan pelaporan, perhitungan pajak, seperti itu Kak. Seperti itu. Jadi Iya. di selama kalian PPI ini kan kalian terpisah ya? Terpisah. Iya, terpisah. Berarti
beda ini juga ya, beda penugasan Iya, seperti betul itu. sekali, Kak. Kalau penugasannya Dian sendiri mungkin lebih ke ini ya, lebih ke teks-teks Iya, betul. seperti Betul sekali. pembantuan pajak. Iya, betul, Kak. Berarti bantu pengisian SPT juga dong? Kan sebelumnya kita kan masuk bulan 3 nih, Kak. Di situ kan masih pegawai yang ini yang kerjakan tuh, Kak. Paling bulan 4, bulan 5 baru dikasih tugas sama kita terkait dengan pelaporan pajak, pelaporan bulanan, Kak. Jadi tugas-tugasnya Tentunya. seperti itu Iya, ya? seperti itu, Kak. Itu agak bagaimana sih buat Dian, tanggapannya Dian? Apakah Dian merasa bilang, ini berat loh untuk saya, atau aduh nggak sanggup nih, atau aduh sanggup lah, kecil nih, gimana? Gini, Kak, kan kita sudah ada pengalaman sebelumnya dari program studi perpajakan, jadi sudah tidak asing lagi terkait dengan pelaporan pajak, kemudian masalah terkait dengan ini berat gitu, itu kan harus memang dipertanggungjawabkan, harus memang dilalui sebelumnya. Kalau kita memang ikhlas dalam melakukan pekerjaan tersebut, pasti ada berkahnya gitu, Kak. Oke. Berarti secara tidak langsung ini kita mendapat tagline ikhlas dalam betul, bekerja, Kak. insya Allah akan dapat Iya, berkahnya betul, ya. Kak. Luar Betul. biasa nih mahasiswa semester 6-nya perpajakan nih, luar biasa ya. Berarti Dian selama PP ini kan di PT Baru Barokah. Iya, betul, Ya. Di sana itu Dian kurang lebih setahun ya. Kurang lebih 9 bulan, Kak. Kurang lebih 9 Iya, bulan. betul. Itu di sana selain ngurusin pelaporan begitu, Dian biasa ngapain aja Dian kalau di sana? Selain mengurus ini pelaporan pajak, kadang kalau kita ada yang namanya pelaporan online, Kak. Iya. Ada juga yang namanya kita langsung ke kantor KPP ya. Iya. Kak. Biasanya pegawai yang ada urusan ke kantor, biasanya pembimbing tersebut mengajak anak magang untuk ikut supaya kita bisa tahu apa saja yang harus diurus di kantor tersebut, bisa kita lihat apa saja yang perlu diselesaikan, seperti itu, Kak. Oke. Hal-hal menarik apa aja sih yang Dian dapatkan selama bekerja di sana? Selain dengan pekerjaannya, terkadang ada yang namanya kegiatan Jumat Berkah ya, Kak. Oke, Jumat itu. Berkah. Seperti hari ini ya. Iya, Kak. Betul sekali. Bagi-bagi sembako seperti itu. Jadi kami anak magang kita bantu untuk menyalurkan sembako-sembako tersebut, kayak gitu, Kak. Itu salah satu kegiatan yang ada di situ. Salah satu kegiatan Iya, positifnya ya. Iya, betul sekali, Kak. Oke, di sana itu kalau Mbak Dian misalnya masuk itu memang sesuai dengan jam kerja atau memang ada jam-jam terkhusus nih Mbak Dian? Sesuai jam pegawai di situ, Kak. Sesuai jam Iya, pegawai, betul. pulangnya pun sesuai jam Iya, pegawai. betul ya, Kak. Luar biasa. Jadi memang ya di Politeknik Bosowa itu kita dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada di Iya, industri Kak. atau di Iya. dunia kerja ya. Iya, betul, Kak. Itu Dian rasa ada rasa-rasa bangga atau rasa-rasa seperti apa? Sangat bangga, Kak, karena di Politeknik Bosowa kita memang sudah dilatih. Sudah dilatih masuk jam 8, pulangnya jam 5. Jadi otomatis ketika kita terjun langsung di perusahaan itu sudah terbiasa gitu, Sudah Kak. terbiasa. Iya. Jadi hal yang biasa ya buat Iya, Mbak Dian betul, ya. Kak. Jadi sudah ini mah jam seperti saya masuk kantor nih, masuk Iya, kuliah nih, kayak gitu ya Mbak Dian ya. Iya, Kak. Iya. Berarti selain hal-hal menarik dan hal-hal positif yang Mbak Dian dapat, mungkin ada sih sedikit yang menyenangkan tuh yang dari Mbak Dian, atau hal-hal yang bisa Mbak Dian terapkan dari yang Mbak Dian dapatkan selama bekerja, Iya. bisa diterapkan di kampus. Mungkin ada? Gini, Kak. Sebelumnya di kampus kan kita belajar khususnya perpajakan ya, Kak. Khususnya mungkin di kampus lain secara umum mata kuliah perpajakan, tetapi di kampus Politeknik Bosowa itu perpajakannya itu secara khusus. Misal kita belajar PPH, PPN dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan cara kita berkomunikasi dengan pegawai yang di sana itu selain dari ambil akademik yang ada di kampus, kita juga belajar dari non akademik yang ada di kampus. Misal organisasi kemahasiswaannya, Kak. Di situ kita belajar berkomunikasi dengan orang banyak, dengan orang yang baru kita temui. Kemudian kita juga diajari bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Jadi misal kita dikasih pekerjaan yang lebih, bisa kita ini sudah biasa gitu, Kak. Jadi
pas di perusahaan dikasih pekerjaan, terus yang satunya belum selesai ternyata ada lagi masuk, gitu kan itu sudah biasa Kak. Jadi adanya kebiasaan menjadi terbiasa. Adanya kebiasaan menjadi terbiasa. Wah, Mbak Dini punya banyak ini ya, banyak kalimat-kalimat yang luar biasa nih. Nah, Mbak Dian kan selain Mbak Dian dapat menerapkan hal-hal yang sudah Mbak Dian dapatkan di tempat Mbak Dian PPI dan diterapkan di Politeknik itu, untuk yang diterapkan ke dirinya Mbak Dian sendiri nih ada nggak sih? Untuk diri saya sendiri, iya betul Kak. Ada beberapa poin sih Kak. Iya. Yang pertama itu kejujuran. Kita harus jujur dalam bekerja. Karena kenapa? Kalau kita tidak jujur, pegawai-pegawai buat dia tidak bisa kasih tanggung jawab ke kita. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan bahwa oh dia tidak bisa menyelesaikan ini atau dia tidak jujur dalam hal yang yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin. Misal ada peraturan, kita kan harus mengikuti peraturan yang ada di perusahaan toh Kak. Nah, peraturan yang ada di perusahaan kita harus masuk jam 8, pulangnya jam 5, ya kita harus disiplin seperti itu Kak. Jadi kita harus mengikuti segala aturan yang ada di perusahaan. Walaupun kita sudah terbiasa dengan Politeknik Boswa, mungkin ada bedanya sedikit ya Kak tentang aturan yang ada di perusahaan. Jadi mau tidak mau kita harus ikut yang di perusahaan. Yang di perusahaan ya. Iya. Kemudian bertanggung jawab. Kenapa saya bilang bertanggung jawab? Karena kalau kita dikasih tugas sama pembimbing, kita harus yakin sama diri kita bahwa kita harus menyelesaikan hal tersebut. Seperti itu. Jadi pembimbing juga yakin bahwa oh ini sudah bisa misal melapor pajak, sudah bisa melapor sendiri, seperti itu Kak. Berarti selama bekerja di sana Dian tidak ada kendala sama sekali ya? Atau ada? Kalau mengenai kendala mungkin hanya sedikit, misal kayak lupa Kak, lupa. Jadi namanya juga kita harus membangun komunikasi, jadi harus ada komunikasi di dalamnya lagi Kak. Kalau hal seperti itu, misal kita bertanya dengan pembimbing, jangan juga hal-hal yang kita ketahui ternyata ujung-ujungnya salah. Jadi harus ada komunikasi sementara kita bekerja. Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya, gitu Kak. Berarti selama Dian ini ya PPI mau setelah masuk kantor ataupun masuk kampus kembali, tentunya banyak pelajaran-pelajaran dan afirmasi positif nih yang Dian dapatkan ya selama di sini. Betul Kak. Betul sekali. Berarti gimana sih rasanya Dian pada saat setelah menjalani PPI? Wah sedih nih udah ninggalin kantor, atau gimana ya? Ada mungkin perasaan-perasaan apa sih yang Dian rasakan? Sebenarnya sih Kak, yang harusnya ditanam dalam diri kita itu bertahan. Karena kenapa? Di perusahaan itu pekerjaannya itu terus. Jadi mau tidak mau kita harus yakini diri kita sendiri untuk bertahan di perusahaan itu. Karena sebagian pasti ada yang bosan. Oh, kok pekerjaannya ini terus ya, gitu Kak. Jadi intinya bertahan. Berarti Gitu, Dian pernah bosan nih juga nih ya? Iya pernah Kak. Pernah. Cara Dian ngatasin bosannya tuh seperti apa? Mungkin nggak setiap hari ya Kak dikasih pekerjaan yang itu. Jadi kalau misal kita saya minta pekerjaan supaya untuk mengisi kebosanan gitu Kak. Mungkin di divisi yang lain selain divisi teks, membantu pegawai-pegawai yang banyak pekerjaannya seperti itu Kak, untuk mengisi kebosanan itu. Mengisi kebosanan, mengisi kekosongan. Jadi kita memilih membantu meringankan pekerjaan orang lain ya. Betul. Apalagi kan jadi berkah buat Dian sendiri ya, seperti yang Dian katakan tadi. Bekerja dengan ikhlas, insya Allah berkah. Oke. Berarti selain itu kan banyak nih ya yang bisa Dian raih, banyak yang bisa Dian terapkan di Politeknik. Nah sejauh ini nih kan Dian sudah semester 6 ya? Iya Kak. Sejauh ini sudah sampai di mana nih skripsiannya Dian ini kalau boleh tahu? Alhamdulillah ini? Sudah kemarin sudah seminar proposal. Jadi lanjut pembuatan ini TA. Pembuatan TA. Berarti sekarang ini sudah nyusun TA ya? Kak.
Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu TA itu apa, TA itu adalah tugas akhir, yang dimana tugas akhir yang diselesaikan oleh mahasiswa tingkat akhir Politeknik Bosowa yang akan mengikuti ujian kelulusan. Oke, berarti sudah siap nih Dian ya untuk menghadapi ujian-ujian di depan sana dan tantangan-tantangan di luar sana? Iya, insya Allah Kak. Insya Allah siap. Berarti ada rencana khusus nggak nih? Misalnya kan Dian ini sudah berpengalaman ya, sudah punya pengalaman kurang lebih 9 bulan di salah satu mitra Bosowa. Oke, terus lanjut di kantor di apa namanya kampus, lanjut di kampus lagi. Nah, kedepannya nih Dian punya apa nih planning apa nih kedepannya kira-kira setelah dari Bosowa terus masuk kampus, kedepannya mau cari kerja di mana atau kedepannya mau kerja sebagai apa? Ada planning nggak sih Dian? Untuk saat ini mau kerja dulu Kak. Kalau mengenai tempat di mana mau kerja mungkin belum tahu. Cuman yang penting kerja harus itu, kerja. Iya. Kenapa Dian memilih untuk kerja nih sebagai positifnya untuk teman-teman di luar sana nih. Mungkin yang lagi down-downnya lagi aduh malas nih, aku mau nganggur dulu deh, aku mau apa dulu. Kenapa nih seorang Dian memilih untuk kerja? Karena kalau kita kerja dan punya penghasilan sendiri tuh rasanya kayak wow gimana ya, senang sekali punya penghasilan sendiri Kak. Apalagi kalau semester akhir begini sudah berat gitu menghubungi orang tua misal. Jadi mungkin kedepannya bisa bekerja dulu ya Kak. Bekerja dulu ya setelah lulus Politeknik Bosowa. Luar biasa. Nah, saya penasaran nih Dian, kira-kira kenapa nih Dian memilih prodi perpajakan sebagai pilihannya Dian? Kemarin itu Kak, saya sangat suka dengan perhitungan. Jadi saya lihat dari beberapa program studi yang ada di Politeknik Bosowa, saya tertarik dengan program studi perpajakannya Kak. Program studi perpajakan banyak hitung-hitungannya ya. Betul, aduh, Kak. Tapi kayaknya nih mungkin banyak nih di luar sana bilang, "Loh, sulit nih Kak kalau perpajakan." Menurut Dian sesulit itukah prodi perpajakan untuk materi-materi pembelajarannya atau bagaimana? Tergantung dari diri sendiri sih Kak. Kalau kita fokus belajar, otomatis apa yang kita dapatkan dari belajar itu akan mudah ke depannya. Seperti itu Kak. Jadi Dian selalu menyemangati dirinya sendiri untuk lebih semangat ya. Iya. Mungkin bisa dibagi dong tips and triknya untuk adik-adik mahasiswa kita yang ada di Politeknik Bosowa. Untuk tips and triknya untuk mahasiswa ya, untuk khususnya yang ingin keluar program praktik industri ataupun yang sedang berlangsung ya Kak. Kan ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung ya. Iya betul Kak. Jadi saya minta sama mahasiswa yang ingin keluar ataupun sedang berlangsung itu harus yakin sama diri sendiri, harus ikhlas dalam bekerja. Karena kenapa? Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita mengharapkan sesuatu yang ada di perusahaan, kemudian kita bekerja dengan ikhlas, itu akan berkah nantinya, akan ada balasan yang diberikan kepada kita, akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu Kak. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa, semangat dari kata kakak Dian ya. Semangat. Dan untuk yang lagi menjalankan program praktik industri juga semangat. Dan adik-adik ayo semangat. Pokoknya semangat deh untuk semua yang ada di Politeknik Bosowa. Nah kakak Dian sendiri nih ada yang nyemangatin nih nggak dari misalnya dari program studinya kakak Dian? Apakah semua yang ada di program studi perpajakan nih orang-orangnya, wah mahasiswa kita harus semangat, mahasiswa kita tuh harus lebih kuat. Ada nggak sih Kak kalau di prodi perpajakan yang seperti itu? Ada sih Kak. Yang lebih menyemangati teman-teman ya. Kalau misal merasa bosan atau merasa ini lelah dalam belajar kan ya seperti itu Kak. Namanya anak-anak ya, namanya mahasiswa ya, lelah-lelahnya pasti ada. Iya. Tapi kan di lain sisi lelahnya ada, semoga kedepannya kan bisa menjadi berkah ya buat Dian. Apalagi kalau misalnya Dian tidak mau tidak mau putus asa, tidak mau patah semangat untuk terus bekerja, untuk terus belajar, bagaimana menjadi giat dan bagaimana Dian bisa seterusnya untuk berkarir dan untuk sukses kedepannya. Pasti sudah punya ancang-ancang lah ke Dian kedepannya ya, seperti apa?
Iya. Dan mungkin bisa dibagi juga dong sedikit pengalaman Dian selama kurang lebih 6 semester menjadi mahasiswa di Politeknik Bosowa. Ada nggak sih kesan-kesan yang Dian raih selama di Politeknik Bosowa yang Dian dapatkan? Yang pertama itu saya pernah jadi relawan pajak ya Kak. Wih, keren. Iya, jadi salah satu mahasiswa yang menjadi relawan pajak yang ada di Tech Center Politeknik Bosowa. Kemudian ikut dalam organisasi kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan yang ada di Politeknik Bosowa. Disitulah kami dapat berbagai pengalaman ya Kak, khususnya dalam berbicara di depan umum, lebih bertanggung jawab lagi dalam mengambil yang diberikan pekerjaan, seperti itu Kak. Oke. Tadi ini kan yang Amel dengar ini kan ada banyak nih ya organisasi yang Dian sebutkan. Nah, selain itu bagaimana sih cara Dian memanage waktunya Dian untuk menghadiri semua organisasi-organisasi tersebut? Ini kan kita padat banget ya Kak. Iya. Jam kuliahnya dari jam 8 sampai jam 5. Iya, betul Kak. Jadi setelah perkuliahan kita harus isi kekosongan itu Kak dengan organisasi. Karena kalau tidak di situ di mana lagi Kak? Jam berapa lagi? Berarti kalau bukan situ di mana lagi? Oke. Berarti memang jam-jam kosong untuk organisasi itu memang setelah jam lepas kuliah ya. Betul Kak. Berarti tidak mengganggu sama sekali jam perkuliahan. Betul sekali Kak. Makanya Dian bisa fokus. Betul. Berarti kalau misalnya kayak gitu udah izin sama orang tua belum kalau misalnya Dian organisasi-organisasi seperti itu? Sudah Kak. Sudah. Sebelumnya sebelum saya mendaftar ini organisasi ya Kak, saya sudah izin sebelumnya. Jadi orang tua pasti mengerti terkait dengan hal seperti itu. Oke. Berarti selama PPI juga masih aktif terus ya berorganisasi? Masih Kak. Masih. Itu kan cara luangin waktunya itu kan gimana? Biasanya kan belum ada tugas kampus, belum ada tugas dari kantor. Wah, lanjut tugas organisasi lagi nih. Untuk organisasi kan di kampus ya Kak, biasanya kegiatannya di kampus. Jadi setelah pulang kampus, setelah organisasi di rumah baru lanjut tugas Kak. Karena mahasiswa kan ya namanya bukan kupu-kupu ya Kak, kuliah pulang. Jadi harus ada sedikit organisasi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Masya Allah. Selain dari akademik yang ada di Politeknik Bosowa. Seperti itu Kak. Masya Allah, berarti nggak hanya akademiknya, tapi juga bagaimana cara Dian bersosialisasi di luar sana ya. Betul. Luar biasa, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Dian hari ini bersama Amel. Wah, senang sekali nih saya bisa bincang-bincang dengan anak-anak yang lagi sibuk-sibuknya nih, yang lagi padat-padatnya di semester 6. Terima kasih Dian sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Semoga apa yang Dian cita-citakan dan apa yang Dian harapkan segera terwujud ya. Amin. Oke, baik teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa. Satu hal yang dapat kita petik hari ini, belajar dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas, insya Allah hasilnya berkah. Baik, Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.